Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah, pada video kali ini katong janji bahwa katong akan mempraktekkan pemahaman tentang takwil yang kita sudah bahas panjang lebar dalam 6 video pada nas-nas, ayat-ayat kah, hadis-hadis kah, atau perkataan sahabat. Nah, nanti katong pulangkan semua permasalahan itu, kesalahan-kesalahan para mutakallimin itu akan berkisar saja di masalah itu, masalah siyak, masalah uslub, masalah tarkib kalam, yang begitu saja. Makanya pahami video itu yang kata sudah jelaskan supaya kata saya kembali lagi menjelaskan ulang toh pada video bantahan ini. Nah, di sini kata membahas videonya Dr. Abdul Qadir Al-Husain. Nah, di sini Dr. Abdul Qadir ini dia Asy'ariyah mutakallimin, Asy'ariyah. Dia bilang begini bahwa di dalam Quran ada makna yang harus dipalingkan 180 derajat. Dia begitu pendiriannya. Contohnya katanya ayat kursi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Katanya kata kursi itu katanya harus dipahami dengan ilmu. Kursi itu dipahami ilmu. Nah, dia pikir begitu karena dia punya akal, dia punya pemahaman itu dari akal. Dia membawakan mana perkataan sahabat, mana perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kursi di situ adalah ilmu. Dia bicara ke situ. Dia bilang karena ayat itu katakan wasi'a kursiyyu samawati wal ard, kursi itu luas meliputi langit dan bumi. Oleh karena itu kursi adalah ilmu Allah itu luas. Dia bilang begitu. Nah, kalau katong dengar sepintas bahwa mengartikan kursi sebagai ilmu itu sing masalah. Dia juga katakan di sini orang Arab itu katanya biasa itu kalau bilang kursi itu artinya ilmu. Dan memang kalau katong lihat kamus Arab, toh kursi juga itu dia bermakna ilmu. Ini pembahasannya al-qadru al-mushtarak, tentang bahasa itu berkembang, toh. Tapi sekali lagi, apakah memang pemahaman sahabat Nabi bahwa kursi itu adalah ilmu? Itu persoalannya. Katong bisa patok di bahasa karena bahasa berkembang. Katong sudah berikan contoh toh. Katong berikan contoh tentang Adi bin Hatim, berikan contoh tentang Sa'id bin Jubair, sahabatnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Abi Rabah, itu sudah katong berikan contoh. Jadi memahami kata kursi dengan ilmu dengan dalil bahwa Arab itu memahami kursi adalah ilmu juga, itu tidak benar karena bahasa berkembang. Yang benar adalah memulangkan itu makna kursi itu, apakah memang para sahabat itu pahami dia ilmu atau bukan. Kesana arah pembicaraannya. Katong lihat dia punya syubhat, dia punya kekeliruan dulu atau lihat supaya sempatnya katong coba potong-potong ini video hasil. Ini kan video yang beta potong-potong. Aslinya videonya ini 23 menit. Katong lihat beta potong-potong syubhatnya itu bagian-bagiannya. Coba katong lihat. Nah, di sini beta potong-potong bagian-bagian yang perlu dibahas yang menjadi kekeliruannya dokter ini. Dia keliru di sini kan. Coba katong lihat pernyataan pertamanya. سياق الآيات واضح في هذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي في لغة العرب معناها العلم. Ini sudah. Ini kursi dalam bahasa Arab maknanya ilmu, kata subhanta tadi. Kemudian syubhat yang kedua, ini anak-anak punya HP ini. Syubhat yang kedua, ini dia bilang apa? كما ذكر الإمام البيهقي رحمه الله قال وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال
أبانا أبو عمرو ابن نجيد السلمي قال أنبانا أبو مسلم الكجي قال أنبانا أبو عاصم عن سليمان عن عمار الزهري عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وسع كرسيه السماوات والأرض قال موضع القدمين قال ولا يقدر قدر عرشه كذا قال موضع القدمين من غير إضافة يعني لم يقل موضع قدمي الله والنسل هذه. Dia katakan di sini bahwa pemahaman bahwa kursi itu adalah tempat kakinya Allah itu keliru. Dia bilang begitu. Dia protes toh kepada ulama-ulama Haramain, ulama-ulama Arab. Karena ulama-ulama Arab itu memahami kursi pada ayat itu adalah kursinya Allah. Kursi, tetapi jangan kalian pikirkan dia kursi seperti yang dari plastik begini atau yang dari kayu begini. Jangan. Karena al-qadru al-mushtarak, sifat tabi'ul mausuf. Itu yang kita sudah jelaskan. Jadi karena akal dia, karena katumpung akal ya, karena sang dokter pun akal itu sing sampai tentang hakikat kursi, maka dia palingkan, oh itu bukan kursi, itu ilmu. Ini keliru dia di sini. Malah dia protes pemahaman ulama-ulama Haramain. Ulama Haramain mengatakan kursi mawdi'ul qadamain, kursi tempat kedua kaki Allah, itu bukan perkataan kosong. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Nah, kalau Dr. Abdul Qadir ini dia membantah adanya kaki Allah, jadi dia punya persoalan ini kita bagi lagi. Di sini dia bantah tentang tempat kaki. Toh, dia bantah tentang tempat kaki. Mutakalimin Asy'ariyah pada umumnya begitu. Dorang itu mengingkari sifat khabariyah, sifat zat khabariyah. Dia mengingkari kaki Allah, mengingkari wajah Allah, mengingkari tangan Allah, mengingkari nuzul Allah, mengingkari tertawaan Allah, mengingkari pokoknya yang seperti makhluk dong ingkari. Sing ada itu katanya hakikatnya, karena itu ciri makhluk. Nah ini jatuh ke al-qadru al-mushtarak, tarkib kalam. Kita sudah jelaskan. Di sini dia ingkari kaki, dia ingkari tempat kaki karena dia ingkari kaki sing ada. Begitu ceritanya. Untuk apa itu kursi kalau tidak ada, maksudnya untuk tempat kaki, Allah sih ada kaki, dia bilang begitu kan. Padahal hadisnya tentang kaki Allah itu banyak. Imam Bukhari muat dalam Sahih Bukhari hadis tentang Allah itu meletakkan kakinya ke neraka, karena neraka itu tanya, hal mi mazid, ada lagi tambahan kah penghuni neraka ini? Neraka itu sing puas-puas, sing pono-pono, luasnya neraka sing pono-pono, selalu minta tambahan. Jadi Allah itu letakkan kakinya ke neraka, baru neraka bilang qatun cukup demi kebesaranmu, kemuliaanmu. Neraka cukup dengan Allah itu meletakkan kakinya ke neraka, baru neraka minta cukup. Kalau sing neraka itu minta tambahan terus, saking luasnya neraka itu, ngeri. Hadis ini dimuat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga muat. Sahihain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi juga muat. Ada perbedaan lafaz. Ada kata kaki itu dengan kata rijilun, kaki. Ada juga dengan kata qadamun, qadamihi, wada'a qadamahu, kakinya, nya itu Allah. Kalau dia pungkiri sifat zat Allah yakni kaki, wah itu lebih sesat lagi dia, lebih keliru lagi dia, karena dia pungkiri hadis Bukhari dan hadis Muslim. Bagaimana bisa? Seumur-umur belum pernah ada itu yang pungkiri kesahihan, apalagi sudah Bukhari dan Muslim yang muat, apalagi Imam Tirmizi muat, apalagi banyak penguat hadisnya. Wah ini keliru besar. Itu kalau dia pungkiri kaki, atau kalau dia pungkiri kaki. Kalau dia pungkiri kedua kaki, karena lafaz kata Ibnu Abbas yang dibawa oleh Muslim Ibn Batin kepada
Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas bahwa kursi maudi'ul qadamain, kursi itu adalah tempat kedua kaki. Kalau dia pungkiri kata dua kaki, dua toh, kalau dia pungkiri kata dua, nah di situ ada perbincangan ulama, karena yang ada kata dua melainkan pada jalur periwayatan hadis ini dari Muslim Ibn Batin tadi mengambil dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas. Sebentar hadis Bukhari bilang qadamahu, kata qadam itu maksudnya satu kaki. Hadis Muslim juga bilang satu kaki, tapi riwayat Ibnu Abbas yang ada dalam hadis ini yang diriwayatkan hadis Muslim yang dinukilkan Imam Baihaqi ini itu dua kaki. Nah, kalau dia protes kata dua kaki, Imam ulama Haramain yang dia bilang Wahabi kayak Syekh Utsaimin juga protes. Syekh Utsaimin bilang hadis ini mauquf, maksudnya dia sebetulnya tidak sampai pada Nabi SAW. Tapi Syekh Utsaimin katakan bahwa makna hadisnya benar. Makna hadisnya maksudnya kakinya Allah itu benar adanya. Tetapi tentang dua, berdasarkan hadis ini, kalau kata pakai patokan hadis ini menjadi dalil bahwa kaki Allah itu dua, itu secara lafaz keliru. Secara lafaz keliru karena hadis ini yang kuat mauquf. Mauquf itu yang sampai pada Nabi. Nanti kata bahas, tapi itu nanti pembahasan yang lain. Intinya Syekh Utsaimin semprotes tentang sifat khabariyah, bahwa benar-benar ada kaki Allah. Hanya yang dipersoalkan duanya itu karena lafaz saja. Saya usah Syekh Utsaimin, dom pun pendiri saja, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari saja, toh, dan awal-awal para pentolan pembesar terdahulunya Asy'ariyah macam Bakilani, itu perang ideologi mereka antara Asy'ari dan Mu'tazilah itu, karena Mu'tazilah itu mentakwil, memalingkan makna sifat khabariyah. Sementara Abu Hasan mati-matian bela bahwa sifat khabariyah itu ada, tidak bisa dipalingkan. Mu'tazilah bilang wajah, tangan, kaki itu pertanda jasad, jisim, dan jasad itu jismun itu jisim ya, itu adalah a'rad itu hadis itu bukan ciri makhluk. Maksudnya Mu'tazilah katakan bahwa sifat khabariyah, wajah, tangan itu semua ciri-ciri makhluk. Sementara Allah itu dia tidak sama dengan makhluk. Abu Hasan Al-Asy'ari Bakilani, pentolan Asy'ariyah dahulu itu bilang bahwa itu bukan a'rad, itu bukan ciri makhluk, karena a'rad la yabqa zamanain. A'rad itu sesuatu yang nampak, karena dong pikir yang nampak itu juga ciri khas makhluk yang nampak. Maksudnya macam warna, kayak ya warna itu kan akan ada pada barang itu kan bisa dilihat yang begitu itu makhluk, pun pemikiran begitu. Atau yang bergerak itu makhluk, itu a'rad semua. Intinya Abu Hasan Al-Asy'ari Bakilani itu dom bela-bela sifat khabariyah itu bukan a'rad, itu bukan ciri makhluk. Pertanyaannya, kenapa sekarang Asy'ari sekarang akhir zaman ini itu dong anggap sifat khabariyah itu sing ada, itu ciri makhluk, bertentangan dengan dong para pendahulu sendiri, bertentangan. Itu ditakwil sifat khabariyah itu mulai dari Abul Qasim, Abu Ma'ali, Abu Juwaini, Abu Ma'ali Al-Juwaini itu menyelisih dong pendahulu sampai sekarang ini, sampai di doktor ini mengingkari sifat khabariyah. Keliru, padahal pendahulu perang habis-habisan, perang ideologi hanya persoalan itu, dong pertahankan sifat khabariyah. Sementara sekarang dong sama dengan dong musuh Mu'tazilah. Kalau Abu Hasan masih hidup dia menangis, kamu ini katong subela mati-matian sifat khabariyah, kamu malah anggap itu yang ada, kamu palingkan maknanya. Oke? Itu tadi, kalau dia
kalau dia bantah, dia ya bantah sifat khobariyah kaki Allah, itu keliru karena itu ada dalam hadis Bukhari Muslim. Mau bantah Bukhari Muslim tentu keliru. Kalau dia bantah tentang kedua kaki, nah kedua kaki oke lah toh, tapi maknanya sahih. Mau dua kah, mau satu kah, tentang kaki Allah itu ada, itu adanya kaki Allah itu sahih. Katong saya usah pikir lagi kaki Allah berapa. Nah itu katong pokoknya saya usah pikir di situ. Kalau Allah bilang ada kaki titik, selesai. Saya usah pikir bagaimana besarnya, bagaimana warnanya, bagaimana kalau ada kaki berarti berapa jarinya. Saya pikir yang itu. Itu bukan persoalan akal. Karena sifat khabariyah subutuhu bin naus wa bisam'i laisa bil aql. Sifat khabariyah itu ditetapkan dengan ayat, dengan iman, bukan dengan akal. Akal boleh ada pada marhala itu. Akal boleh ikut campur pada bagian itu. Karena katong sempana lia itu Allah. Mau bicara tentang zat dengan akal saya bisa. Oke? Ini yang pertama toh, ya, syubhat pertama sudah, syubhat kedua sudah. Syubhat kedua tadi katong suka katakan dia mau bantah yang mana. Kalau dia bantah riwayat oke, tapi makna sahih. Oke, ada berapa syubhat ini? Oke, nanti katong akan kena 16 menit. Oke lah, katong lanjut sedikit sampai 19 menit. Dia sebenarnya di sini di video ini dia saya sampaikan bahwa riwayat Ibnu Abbas bahwa kursi itu adalah ilmu, dari riwayat mana dia saya sampaikan, padahal sebenarnya ada. Dia saya sampaikan riwayatnya karena riwayatnya itu juga sebenarnya paling doif. Riwayat yang mengatakan, riwayat perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kursi itu adalah ilmu, itu riwayat yang paling doif. Riwayat yang paling doif. Bagaimana doifnya? Oke, nanti katong jelaskan pada video yang kedua. Beta suka catatan-catatan penting ini karena dia punya video ini kan panjang ini. Kalau dia video asli ini 23 menit. Kasih catatan-catatan. Insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.